Bab 7 Xiao Wu, kamu masih mau. Titik, 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 titik. Rumput itu sendiri kecil dan lemah, ia tidak dapat menolak evolusi atribut cincin roh apapun. Roh masih bisa menolak evolusi cincin roh. Tang San bertanya, heran. Grandmaster berkata, tentu saja. Jika roh itu sendiri bertentangan dengan atribut cincin roh, ketika ingin menambahkan cincin roh ke roh, itu dapat menyebabkan fenomena penolakan. Misalnya, untuk binatang roh sangat sulit untuk menambahkan cincin roh yang memiliki racun. Meskipun roh dapat memiliki tubuh, boleh dikatakan. Meskipun itu juga merupakan tubuh yang hidup, itu adalah jenis lain dari manifestasi kehidupan tuan rumah. Jika cincin roh racun dipaksakan padanya, mereka mungkin akan diracuni terlebih dahulu. Di antara roh binatang hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk mengasimilasi racun dan tidak mentransfernya ke inangnya. Tapi rumput perak biru berbeda, itu sendiri adalah tanaman, dan kecil dan lemah. Hal-hal seperti menyerap racun tidak sedikit sulit. Berbicara, dia kembali mengangkat jari keempat, di tubuhmu, masih ada keuntungan keempat, tepatnya kekuatan roh penuh bawaan itu. Di benua Douluo kami alasan mengapa tidak satu pun guru roh rumput perak biru yang tangguh muncul, penyebab utamanya adalah hanya saja setelah membangkitkan roh rumput perak biru, kekuatan roh yang melekat pada tuan rumah benar-benar terlalu kecil. Dan kekuatan roh bawaan memiliki rasio langsung dengan kecepatan kultivasi kekuatan roh yang diperoleh. Ketika kekuatan roh bawaan terlalu kecil dan lemah, sangat sulit untuk dikultivasikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada tahap kultivasi selanjutnya, berburu dan membunuh binatang roh juga merupakan tugas yang lebih sulit. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Terlepas dari apakah kekuatan roh ini diberikan oleh perak biru, rumput atau roh palu Anda yang lain, tidak mempengaruhi Anda menggunakannya pada rumput perak biru. Oleh karena itu, dari sudut pandang Anda sama sekali tidak ada kerugian untuk mengolah rumput perak biru. Tang San di dalam hatinya diam-diam penuh dengan pujian. Benar-benar layak menyebut dirinya Grandmaster, memilih untuk mengenalinya sebagai Master bukanlah kesalahan sama sekali. Rumput perak biru biasa seperti miliknya bisa mengungkapkan begitu banyak keuntungan melalui analisisnya. Ini menunjukkan ketelitian penelitian rohnya. Guru-guru yang berbicara tentang peneliti roh yang mendalam ini hanya sebagai teori yang beredar eksentrik, benar-benar lucu. Suasana hati Grandmaster jelas agak gelisah, melanjutkan berbicara, setelah penelitian saya yang cermat, menumbuhkan roh rumput perak biru di arah sistem kontrol adalah yang paling menguntungkan. Rumput lentur, dan dapat tumbuh menjadi berbagai jenis bentuk. Paling sederhana itu bisa digunakan sebagai tali, menjerat lawan. Tang San berkata, tapi rumput perak biru sangat rapuh, itu akan terbelah dalam perjuangan. Bagaimana bisa menjepit lawan? Grandmaster berkata, inilah tepatnya arah pertumbuhan. Sehubungan dengan pertumbuhan dalam arah sistem kontrol, cincin roh Anda dapat dipilih untuk fokus dalam dua aspek. Pertama adalah ketangguhan. Yang lainnya adalah racun. Mengikuti promosi kekuatan roh, roh juga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika Anda telah menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke rumput perak biru, itu akan jauh lebih keras dibandingkan dengan rumput perak biru alami. Setelah Anda mendapatkan efek cincin roh lagi, menjepit lawan Anda tidak akan sulit. Dan berbicara tentang jika rumput perak biru mendapatkan efek racun, secara alami juga akan mampu mengembangkan penggunaan serangan. Kali ini Tang San akhirnya benar-benar mengerti. Membatasi lawan, menambah racun. Jika rumput perak biru benar-benar bisa mencapai ini, maka, setelah senjata tersembunyinya tidak mengenai target bergerak, dia bisa menghentikan target. Tentu saja, untuk memiliki semua ini, pertama-tama dia harus dengan jelas membangun pemahaman tentang kekuatan roh, cincin roh, dan keterkaitan keterampilan surga misteriusnya. Bagaimanapun, apa yang disebut kekuatan roh penuh bawaannya dapat dihasilkan oleh kultivasi keterampilan surga misteriusnya, dan bukan berasal dari kebangkitan rohnya. Sebenarnya, Tang San tidak menyadari bahwa dari dua roh yang dimilikinya, palu itu seharusnya memberinya kekuatan roh. Itu hanya karena di antara dua roh, rumput perak biru menghasilkan beberapa variasi negatif. Selain itu, keterampilan mengolah surga misterius dengan kekuatan rohnya memiliki proses penggabungan. Oleh karena itu, pada saat upacara kebangkitan roh sepertinya kekuatan roh tidak muncul. Bahkan jika sudah, itu masih tidak dapat memanifestasikan penampilan, karena dia telah mencapai tingkat kekuatan roh penuh bawaan. Oleh karena itu,
Tanpa terlebih dahulu menambahkan cincin roh, kekuatan rohnya sudah tidak dapat terus meningkat. Grandmaster meminum seteguk air, untuk saat ini mari kita putuskan seperti ini, kamu kembali dulu. Besok pagi-pagi aku akan datang mencarimu di asrama. Oke, berangkat dari kamar Grandmaster, Tang San tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Penjelasan Grandmaster tentang roh membuatnya mengerti lebih jelas dari sebelumnya. Sore ini, melalui penjelasan Grandmaster, dia juga memiliki pemahaman yang tepat tentang panggilan Master Roh ini pada akhirnya. Master Roh dibagi menjadi dua kategori utama, Master Roh Pertempuran dan Ahli Roh Alat, dan di bawah dua kategori utama ini, mereka juga dibagi ke dalam kategori yang lebih kecil dari sistem makanan, sistem kontrol, sistem pertempuran, sistem penyembuhan dan sebagainya. Kekuatan sebenarnya dari seorang guru roh terkait erat dengan cincin roh dan kekuatan roh. Mereka sendiri melengkapi dan melengkapi satu sama lain dalam proses pertumbuhan. Tang San saat ini memahami ini sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan Master Roh, dia harus mengikuti Grandmaster untuk terus belajar. Dan Grandmaster memutuskan untuk segera membawanya pergi mendapatkan cincin roh membuat Tang San sangat bahagia. Menunggu sampai setelah cincin roh pertamanya, terlepas dari bagaimana dia mengatakan perasaannya, dia bisa memastikan hubungan apa yang ada antara keterampilan surga misteriusnya dan roh dunia ini. Kembali ke asrama, orang lain tidak ada di sana, dan dia tidak tahu kemana mereka bisa pergi. Tang San makan siang 2 kali, jadi meskipun warna langit berangsur-angsur tumbuh terlambat, dia bahkan tidak sedikit lapar. Berbaring di tempat tidur menutup matanya untuk beristirahat, dia dengan hati-hati mengingat hal-hal yang dikatakan Grandmaster hari ini, membiarkan kesannya semakin dalam. Saat hari berlalu dengan cepat, dia juga agak lelah, tanpa sadar, dia sudah tertidur. Hai, tidak tahu berapa lama, sebuah suara entah dari mana membawa Tang San keluar dari tidur nyenyaknya. Meski saat ini dia belum banyak istirahat, sifat waspadanya tetap tidak sedikit. Tanpa sadar membuka matanya, menatap lurus ke wajah cantiknya yang menggemaskan. Xiao Wu memandang Tang San, masih belum cukup larut untuk tidur, apakah kamu masih bisa tidur di malam hari? Tang San buru-buru memanjat dengan agak canggung. Saat ini, Xiao Wu membungkuk di atas batas di tengah dua tempat tidur mereka, menatapnya dengan senyum menawan. Tang San menemukan bahwa semua siswa yang bekerja telah kembali. Sambil duduk di tempat tidur, menunjuk ke batas pemisah, dia berkata, kamu melintasi perbatasan. Xiao Wu dengan senang hati tertawa, dan berkata, apa yang melintasi perbatasan? Saya seorang gadis. Anda harus mengundang saya, bukan? Tentu saja, Anda sama sekali tidak dapat melewati batas. Melihat wajah kecilnya yang memerah, Tang San benar-benar ingin mencubitnya, tetapi pada akhirnya dia tidak tega. Kamu nakal, Xiao Wu. Besok aku mungkin harus keluar sebentar, aku juga tidak tahu seberapa terlambat aku bisa kembali. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Keluar, pergi kemana? Xiao Wu bertanya, penuh rasa ingin tahu. Tang San tidak menahan, guru berkata kekuatan roh saya sudah penuh, dan harus sesegera mungkin mendapatkan cincin roh pertama, jadi untuk melanjutkan kultivasi, dia bermaksud membawa saya untuk mencari yang sesuai. Xiao Wu dianggap kamar 7 senior, dan dia tidak tahu berapa hari dia harus pergi, jadi menjelaskan padanya secara alami diperlukan. Tentu saja, ini juga terkait dengan bentrokan hari ini dengan Wang Seng saat makan siang. Saat ini dia masih tidak berminat untuk memahami Wang Seng. Mendengarkan Tang San berbicara tentang akan mendapatkan cincin roh, selain Xiao Wu wajah siswa lain tiba-tiba semua mengungkapkan ekspresi iri. Mengenai topik Master Roh, tidak ada hal yang signifikan dibandingkan. Cendekiawan roh peringkat 10 hanya berbeda satu peringkat dari Master Roh peringkat ke-11, tetapi mengenai posisi kekuatan mereka berdua berbeda dunia. Dan ketika naik ke senioritas semacam ini juga berbeda. Xiao Wu mengerutkan kening dan berkata, masih belum mulai bersekolah, kamu akan pergi. Apakah cincin roh sangat penting? Sebelum Tang San mulai berbicara, Xiao Wu menemukan suasana di sekitar mereka aneh, siswa pekerja lainnya semua menatapnya dengan ekspresi mengerikan di mata mereka, apakah cincin roh itu penting? Harus bertanya, mengenai topik Master Roh, praktis tidak ada hal yang lebih penting daripada cincin roh. Pergilah kalau begitu. Namun, apa yang harus dilakukan tentang pekerjaan siswa kita yang bekerja? Jika kamu pergi, aku satu-satunya orang yang melakukan pekerjaan itu. Xiao Wu dengan marah menatap Tang San.
Tang San tidak punya pilihan selain mengatakan, tidak bisa, jadi hari ini saya akan merepotkan Anda untuk bekerja keras sebentar, dan ketika saya kembali nanti, hitung sisa pekerjaan masa ini sebagai milik saya. Setengah dari upah adalah milikmu seperti biasa, bagaimana? Dengan kekuatan fisiknya, menyapu taman bunga sama sekali tidak berarti apa-apa, dan soft skill Xiao Wu sangat mengejutkannya, jadi setelah itu dia masih ingin mencari kesempatan untuk terus bertukar petunjuk. Dia juga bukan orang yang suka mengambil untung dengan mengorbankan orang lain. Xiao Wu kemudian menunjukkan sedikit senyuman, baiklah, kalau begitu sudah diselesaikan seperti ini. Makan malam Tang San seperti sebelumnya adalah kue datar yang kasar. Tepat setelah langit menjadi gelap, semua siswa yang bekerja sudah duduk di tempat tidur mereka memulai kultivasi kekuatan roh. Berbeda dari siswa biasa, kultivasi siswa pekerja jauh lebih telaten, meskipun bakat mereka mungkin sama, kultivasi roh dapat dikatakan sebagai satu-satunya jalan keluar masa depan mereka. Dengan mengamati Tang San menemukan, bahwa postur siswa yang bekerja untuk mengolah roh ini hampir sama dengannya. Pada tubuh gelombang kekuatan roh pucat-pucat muncul, hanya saja dia tidak tahu bagaimana mereka benar-benar melakukan kultivasi. Hanya Xiao Wu yang menolak untuk diam, dia juga tidak berkultivasi. Ketika Tang San baru saja selesai makan jatahnya, dia menariknya bersikeras untuk pergi jalan-jalan. Jika sebelumnya, Tang San pasti juga akan mengembangkan keterampilan surga misterius. Tapi sekarang dia sudah lama mencapai kemacetan, dan mata setan ungu juga hanya bisa dipraktekkan di pagi hari. Tidak tahan dengan desakan Xiao Wu yang berulang, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya keluar dari asrama. Pada musim ini cuacanya paling nyaman, udaranya sejuk tapi tidak dingin. Sekarang, langit sudah gelap, bintang-bintang tergantung di atas di langit. Keren dan cerah. San kecil, lihat, surga memiliki begitu banyak bintang. Xiao Wu melompat kegirangan karena memantul dan lincah, dia sama sekali tidak kekurangan keaktifan anak-anak seusia ini. Dia memanggil Tang San dengan San kecil, dan bukan Little ketiga, selain itu dia juga seorang gadis, jadi Tang San tidak bisa protes. Dia tidak bisa tidak berkata, kamu menarikku keluar demi melihat bintang. Saat ini, di luar gedung asrama sudah sangat sedikit siswa dan guru yang terlihat. Tidak sampai kemudian Tang San tahu, kultivasi senja adalah tradisi Master Roh. Xiao Wu tersenyum berkata, tidak, tentu saja tidak. Saya ingin berdebat dengan Anda lagi. Pada siang hari saya mengantisipasi langkah pembukaan, dan dengan upaya berhasil melakukan serangan mendadak. Mengalahkan Anda adalah pertarungan sepihak. Melihat penampilan Anda juga agak tidak yakin, aku akan kembali memberimu kesempatan bagus. Seorang gadis yang suka berperang seperti Xiao Wu pasti tidak sering terlihat, tapi ini sesuai dengan keinginan Tang San. Segera membangkitkan semangatnya, bagus, kalau begitu ayo. Xiao Wu tersenyum menggunakan jarinya untuk menggaruk wajahnya, jika suatu saat aku memilikimu di perutmu jangan menangis, oh. Apakah kamu siap atau tidak? Melihat penampilannya yang menggemaskan, Tang San tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, tetapi masih dengan cepat memulihkan keseimbangannya. Ayo. Bagus, aku datang. Saat berbicara, wajah Xiao Wu menunjukkan senyum yang sedikit jahat, dan berjalan ke arah Tang San. Memang datang, tapi tentu tidak menyerang. Tang San mengerutkan kening berkata, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita bertukar petunjuk? Sekarang, Xiao Wu sudah berjalan ke arahnya sehingga jaraknya kurang dari 1 meter. Meskipun mereka berdua masih anak-anak, dan lengan dan kaki mereka tidak panjang, Xiao Wu masih berjalan seperti sebelumnya, telah kehilangan jarak serangan kaki. Dari sudut pandang roh, Tang San tahu, karena roh Xiao Wu adalah seekor kelinci, dan tempat terkuat kelinci adalah kakinya juga harus yang paling ganas, bagian ini yang bisa dia lihat dari saat mereka bertarung di siang hari. Sekarang, dia telah kehilangan posisi untuk menggunakan kaki, apa yang sebenarnya dia pikirkan. Xiao Wu mengangguk, tersenyum berkata, benar. Bukankah aku datang untuk bertukar petunjuk denganmu? Sama seperti Tang San di hatinya merasa tidak pasti, Xiao Wu tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang. Jalinan kalajengking di bagian belakang kepalanya menjadi bayangan hitam berkelok-kelok ke arah leher Tang San. Apakah cara ini juga baik-baik saja? Metode menggunakan rambut untuk menyerang adalah pertama kalinya Tang San melihat yang seperti itu. Tapi dia selalu waspada terhadap serangan Xiao Wu, dan melihat kepang kalajengkingnya mencambuknya, dia segera mundur selangkah,
secara bersamaan mengangkat tangan kirinya, memutar ke arah rambut Xiao Wu. Tak lama kepang akan tersangkut, lalu Xiao Wu tidak bisa lagi memiliki efektivitas tempur. Tangan Xiao Wu bersatu untuk mengangkat kepangnya, jadi ketika Tang San mengangkat tangannya, tiba-tiba menyadari tangan Xiao Wu sudah terangkat, tepat saat tangannya masih belum menyentuh rambut panjang Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, kepang kalajengking sudah melintasi telapak tangan Tang San, dan tangannya sendiri terangkat. Tangan Xiao Wu luwes dan cemerlang, lembut, bertemu seperti dipukul dengan seikat kapas, tetapi Tang San saat ini sedang tidak ingin terpengaruh oleh kecantikan, karena dia menganga dengan takjub menemukan bahwa lengan Xiao Wu tiba-tiba terpelintir dengan aneh, sesaat, tidak hanya melilit telapak tangannya, tetapi bahkan dalam sekejap diperpanjang, melilit lengannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain terangkat, dan kepang kalajengking di atas itu jatuh dari atas, seolah-olah itu adalah tangan ketiganya, berliku ke arah leher Tang San. Lengan Xiao Wu tampak adil dan lembut, tetapi sangat kuat. Dengan kekuatan Tang San, dia tidak dapat berjuang bebas dari melilitnya. Di bawah kaki memaksa lompatan kembali, tapi tubuh Xiao Wu seperti 4 beban kapas mengikuti bersama dengan lompatannya. Sementara Ghost Shadow membingungkan trek sangat indah, seperti ini sudah kehilangan efeknya. Untuk menghindari kepang kalajengking Xiao Wu, Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya, membungkuk ke belakang di pinggang, menggunakan bentuk jembatan panel besi untuk menghindar. Secara bersamaan, tidak bisa menahan skill Mysterious Heaven, menggerakkan kedua tangannya, karena dia takut melukai Xiao Wu, dia hanya menggunakan setengah efeknya. Siapa yang tahu, bahwa ketika Tang San menggunakan kekuatan, kedua tangan Xiao Wu tiba-tiba terlepas. Segera mengikuti, Tang San merasakan kekuatan besar datang dari pinggangnya, dan tiba-tiba tidak bisa lagi menilai kontrol, segera jatuh ke belakang. Dengan bunyi gedebuk, Tang San jatuh ke tanah menghadap ke atas, dua tangan kecil yang didukung oleh gaya gravitasi yang disebabkan oleh kejatuhannya menekan kedua sendi bahu Tang San, menyebabkan kedua lengannya kesemutan, tidak mampu mengerahkan kekuatan. Dan saat itu, tubuh Xiao Wu benar-benar duduk mengangkangi pinggangnya, menatapnya dengan penuh kemenangan. Perut bagian bawah Tang San dalam kontak komprehensif dengan dan merasakan elastisitas pantat kecil Xiao Wu. Bagaimana? Yakin atau tidak? Xiao Wu menunduk untuk melihat Tang San, wajahnya sangat gembira. Jika berbicara tentang pertama kali ketika Xiao Wu melemparkan Tang San, itu tentu bukan perasaan terbaik, kali ini menyedihkan. Dari sudut pandang kekuatan fisik, Xiao Wu sepertinya dibandingkan dengan dia pasti lebih lemah. Tapi metode bertarungnya ini terlalu aneh. Pengalaman bertarung Tang San sendiri juga tidak dianggap melimpah, lalu tiba-tiba bersentuhan dengan metode ini. Tidak yakin, datang lagi. Tang San memandang Xiao Wu, dalam hatinya menolak untuk menyerah. Xiao Wu dengan penuh kemenangan berkata, kamu masih mau. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Memiliki keterampilan, kamu pertama-tama berjuang bebas lagi. Bagaimana cara berjuang bebas dari kontrol sendi bahu? Rute operasi keterampilan surga misterius terhalang. Apa yang sedang kamu lakukan? Masih belum cepat bangun. Di depan umum, untuk melangkah sejauh ini. Pada saat ini, sebuah suara sumbang mencapai mereka. Xiao Wu dan Tang San secara bersamaan mendongak, hanya untuk melihat seorang guru wanita berjalan ke arah mereka dengan marah. Memang, saat ini postur Tang San dan Xiao Wu benar-benar tidak pantas. Tang San berbaring rata di tanah, kedua lengan terentang di dua sisi, Xiao Wu mengangkangi pinggangnya, kedua tangan menekan bahunya dan kepala ditekuk untuk menatapnya. Meskipun keduanya hanya anak-anak, tetapi tindakan ini, benar-benar agak. Wajah kecil Xiao Wu memerah, melompat berdiri dari atas Tang San. Tang San juga memanfaatkan kebebasannya dan bangkit. Guru perempuan sudah datang, dengan marah berkata, kalian berdua, apa yang harus kamu katakan? Tang San merasa dia sebagai anak laki-laki yang harus menjelaskan, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, Xiao Wu sudah bergegas menjelaskan, guru, kami bertukar petunjuk. Bertukar petunjuk. Berbaring di tanah bertukar petunjuk. Mengambil penampilan apa? Bagaimana keluargamu mengajarimu? Sepertinya kamu seharusnya menjadi siswa tahun pertama tahun ini, kan? Sarjana muda seperti itu menggoda, bagaimana ketika dewasa? Teguran guru itu seperti suara kacang pecah di telinga kedua orang itu. Tang San diam-diam melirik Xiao Wu juga menatapnya, dan menjulurkan lidahnya ke arahnya. Mendengar guru berbicara tentang orang tua,
Tang San tidak bisa tidak berkata, "Guru, kami benar-benar bertukar petunjuk tentang kemampuan roh." Istilah kemampuan roh yang dia miliki pada siang hari mendengar Wang Seng berkata, pada titik ini juga dapat dianggap belajar dan menggunakan. Guru perempuan itu memandangnya dengan mata yang agak meremehkan, dan berkata, "Kamu baru saja memasuki akademi, kemampuan roh apa yang bisa kamu miliki? Membuat kebohongan juga bukan pendekatan yang masuk akal. Pindah, ikuti aku ke kantor dekan." "Tidak." Tang San dan Xiao Wu menjawab hampir bersamaan. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, "Guru, kami benar-benar bertukar petunjuk tentang kemampuan roh. Bagaimana kalau kami membiarkan Anda melihat kami bertukar petunjuk?" Xiao Wu menepuk dadanya, berkata, "Aku akan datang." "Guru, kamu tidak mengatakan apa-apa, aku juga akan bertukar petunjuk denganmu sebentar, oke?" Tanpa menunggu guru perempuan bereaksi dengan datang, Xiao Wu melompat, layak menjadi roh kelinci. Lompatannya ini benar-benar tinggi, tidak kurang dari 1 meter dari tanah. Kedua tangan langsung dipegang ke arah tangan guru, leher. Xiao Wu melompat setinggi ini juga mengejutkan guru perempuan itu. Tanpa sadar dia mengangkat kedua tangannya untuk menangkis lengan Xiao Wu. Tang San dalam hatinya mencibir, guru ini mungkin mendapatkan yang terburuk. Tang San masih tidak tahu kekuatan sebenarnya Xiao Wu, tapi dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun skill surga misteriusnya tidak bisa maju, tetapi mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri selain skill surga misterius puncak tingkat pertama, dia masih tidak bisa meremehkan keadaan kemampuan tambahan roh dunia ini. Dan membandingkan kemanjuran dia bahkan sedikit lebih tinggi dari lawan ini, yang juga jelas bukan tandingan seni bela diri sekte Tangnya. Dan Xiao Wu adalah orang yang beberapa saat yang lalu bisa mengalahkannya, kemampuan rohnya sangat aneh, sehingga terlepas dari siapa yang menghadapinya untuk pertama kali, mungkin semuanya akan dirugikan. Seperti yang diharapkan, kedua tangan guru perempuan itu terjerat oleh lengan Xiao Wu praktis pada saat pertama, dan segera setelah itu, kepang kalajengkingnya juga dicabut, kebetulan melilit leher guru perempuan itu. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Master Roh utama, dan kekuatan umum para guru juga hanya sekitar tingkat Grand Master Roh, sebagian besar rata-rata berada di peringkat 25. Dari sudut pandang itu, tidak melebihi Master Roh peringkat ke-30. Mereka praktis pada saat pertama tidak dapat memiliki kemampuan roh mereka sendiri. Guru-guru dalam keterampilan bertarung ini sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Tang San. Dan saat ini guru perempuan ini menghadapi dua siswa tahun pertama, secara alami tidak dapat berpikir untuk menggunakan rohnya. Guru perempuan ini sendiri juga seorang ahli roh alat, dengan prioritas bantuan. Karena itu, saat bertatap muka, dia sudah sangat kekurangan. Jalinan kalajengking Xiao Wu melilit leher guru perempuan itu, kedua lengannya menjerat kedua tangannya. Kedua kakinya yang melompat secara bersamaan direntangkan ke depan, cukup untuk menendang perut bagian bawah guru perempuan itu. Tepat ketika ini hampir pada saat yang sama tercapai, tubuh bagian atasnya tiba-tiba membungkuk ke belakang, menarik kembali jalinan kalajengking dengan kekuatan kedua tangan. Samar-samar, cahaya putih pucat terlihat muncul di tubuh Xiao Wu. Sang guru berteriak ketakutan di tengah kehilangan keseimbangan, kedua tangan Xiao Wu dilepaskan pada saat yang tepat, menghasilkan gerakan balik yang melarikan diri, kedua kaki menendang, dan tubuh guru perempuan itu langsung terbang ke belakang. Gerakan Xiao Wu ke arah guru tidak selembut melawan Tang San, kali ini tubuh guru ditendang sejauh 3 meter penuh. Jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan jika guru perempuan ini memiliki perlindungan tubuh kekuatan roh, jatuh membingungkan, selama ini tidak dapat menemukan arah. Xiao Wu berjalan di sebelah guru perempuan itu, matanya yang besar berkedip, wajah yang polos, "Guru, kamu baik-baik saja." Guru perempuan itu dengan lemah menerapkan kekuatan roh, memanjat berdiri dengan susah payah. Melihat penampilan Xiao Wu, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Kemampuan roh? Tentu saja, itu adalah kemampuan roh. Kalau tidak, bahkan jika dia bukan master roh pertempuran, bagaimana dia bisa dilempar oleh anak kecil seperti ini? Dan juga ketika dia mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba menjadi sangat keras, itu benar-benar efek penambahan semangat. Sebenarnya orang seperti apa gadis ini? Guru perempuan itu mungkin tidak peduli dengan Xiao Wu, dia juga percaya bahwa ketika menggunakan keadaan rohnya akan dapat menaklukkan anak ini, tapi dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan latar belakang Xiao Wu. Dari satu sudut pandang, dari Master Roh Douluo yang tangguh, semua roh adalah warisan klan. Pemuda yang memiliki kemampuan ruh ini,
menunjukkan arwahnya memiliki keganasan yang besar. Guru perempuan di dalam hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah. Dia hanya seorang Grandmaster Roh, dan anak ini mungkin memiliki kekuatan keluarga leluhur Master Roh. Sebagai seorang guru roh dari keluarga biasa, dia tidak bisa membuat tersinggung. Nanti kamu tidak boleh bertukar petunjuk di lapangan olahraga. Kamu harus memiliki guru di dekatnya untuk menjaga. Apakah kamu mengerti? Guru perempuan itu hanya menjelaskan dalam beberapa kalimat, dan merasa sedih dan tertekan. Dalam hatinya memutuskan, untuk hal pertama besok melihat ke latar belakang gadis ini. Melihat sosok guru perempuan yang secara bertahap menjauhkan diri, Tang San bertanya dengan suara rendah ke arah Xiao Wu, gerakan yang kamu gunakan tadi, tampaknya cukup kuat. Xiao Wu dengan agak bangga berkata, aku sudah menahan tanganku, kalau tidak konsekuensinya bisa sangat serius, oh. Itu disebut Rabbit Kicking Eagle, bisa menjadi teknik yang paling aku banggakan. Setelah berbicara di sini, dia tiba-tiba melihat dengan waspada ke arah Tang San, mengapa kamu bertanya dengan sangat jelas? Memikirkan nanti menghasilkan tindakan balasan yang baik. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, berkata, kamu jelas mengukur hati seorang pria dengan ukuran jahatmu sendiri. Xiao Wu dengan marah berkata, kamu berani mengatakan bahwa aku adalah orang rendahan. Lalu kita akan terus bertukar petunjuk, kan? Tang San memandang Xiao Wu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Gadis konyol ini menggertaknya seolah kecanduan intimidasi. Karena itu hanya bertukar petunjuk, bagaimana dia bisa takut? Mengaitkan tangannya ke arah Xiao Wu, kalau begitu ayo. Xiao Wu di sisinya, berbalik dan melakukan serangan balik dengan telapak tangannya datang ke arahnya. Setelah mengalami pelajaran kedua, Tang San tidak bisa membiarkannya dengan mudah menjeratnya. Dia tahu bahwa menghadapi gaya serangan jarak dekat Xiao Wu adalah lawan yang tidak pasti, jadi membuka jarak adalah metode terbaik. Sosok menghindar, mundur dengan cepat, sudah menghindar beberapa meter jauhnya. Xiao Wu mendengus, membandingkan kecepatan, aku tetap tidak akan takut padamu. Tubuh menembak ke depan, dia menerkam ke arah Tang San. Tang San tersenyum sedikit, kali ini dia akhirnya siap sepenuhnya. Jika dia kembali membiarkan Xiao Wu dengan mudah melemparkannya, maka selama bertahun-tahun dia benar-benar akan berlatih dengan sia-sia. Di matanya melintas jejak ungu samar, jejak menggunakan mata ungu setan. Di bawah pengaruh mata setan ungu, gerakan Xiao Wu jelas dan lambat di matanya. Kaki melangkah dengan trek membingungkan, satu langkah mulus sudah menggesernya lebih dari 2 meter, cukup untuk menghindari pukulan Xiao Wu, bahkan untuk kepang rambut dan kakinya yang panjang masih tidak mungkin untuk mencapai 2 meter. Xiao Wu jelas tercengang. Dia sendiri memiliki kelincahan yang ahli, dan kecepatan Tang San sepertinya tidak lebih cepat, tetapi cukup untuk menghindari serangan pembukanya. Dan dari sudut pandangnya, untuk mengeluarkan soft skill-nya yang paling ahli, dia harus terlebih dahulu bersentuhan dengan tubuh lawan. Kali ini Tang San tidak memberinya kesempatan seperti itu. Xiao Wu secara alami tidak bisa mengundurkan diri, mengambil posisi kelinci, dan sekali lagi dia meningkatkan kecepatannya sedikit, mengejar Tang San dengan taring B, A, R, E dan cakar yang mengacung. Tang San menarik napas dalam-dalam, skill Mysterious Heaven mengalir ke bawah, memasuki kedua kaki, kaki menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, mengitari lapangan olahraga terbuka lebar ini bersama Xiao Wu. Ghost Shadow membingungkan track sangat luar biasa. Tampaknya gerakan Tang San memang tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambil secara diam-diam mengandung kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Xiao Wu, atau ke arah mana dia menerkam, dia selalu bisa pada waktu yang paling tepat mengambil langkah ke arah yang terbaik, tidak memberi Xiao Wu kesempatan untuk mendekatinya. Ini sebenarnya bisa menjadi seni sejati Sekte Tang, praktisi Sekte Tang tidak harus bertarung dengan lawan langsung dari depan, karena mereka paling ahli dalam senjata tersembunyi, mengandalkan keterampilan ringan dalam kombinasi dengan senjata tersembunyi adalah senjata pembunuh Sekte Tang murid. 2 orang, satu mengejar dan satu menghindar, dalam sekejap mereka telah berpindah ke separuh lapangan olahraga. Xiao Wu sudah mulai agak kehabisan napas, tidak peduli bagaimana tidak mengejar Tang San. Hei, kamu ini tidak tahu malu. Tidak mengejar, Xiao Wu sama sekali tidak mengejar, dan berdiri di sana dengan marah, kedua tangan di pinggangnya, mata besar menatap Tang San, kami bertukar petunjuk, tidak mengejar ketinggalan, penghindaran konstan Anda dianggap sebagai apa, memiliki keterampilan untuk menyerangku. Ah.
Tang San tersenyum sedikit, bagus, kalau begitu hati-hati. Sambil berbicara, dia dengan mudah mengumpulkan beberapa batu dari sisi lapangan olahraga ke telapak tangannya, menyerang bahu kirimu. Satu batu sudah terbang keluar. Xiao Wu mendengus, tubuhnya dalam sekejap menghindar ke kanan. Menyerang bahu kanan, kaki kiri bawah, kaki kanan bawah. 3 batu secara bersamaan terbang keluar dari telapak tangan Tang San. Batu pertama benar-benar mengenai bahu kiri Xiao Wu, tapi saat ini dia sedang melihat 3 batu seolah-olah terbang ke satu arah. Dalam hatinya berpikir pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar menipuku. Tidak mundur dan malah maju, tiba-tiba berakselerasi, menghadap Tang San dan menerkam, secara bersamaan mengangkat kedua tangannya di depan dadanya untuk memblokir. Itu hanya kerikil, tidak lebih, jatuhkan saja. Tapi, membuat Xiao Wu terkejut, sebuah adegan terjadi. Tepat ketika dia melihat dia bisa bertepuk tangan, ketiga kerikil itu tiba-tiba terpisah, dan terbang ke 3 arah yang berbeda. Pada jarak sedekat itu, tidak ada cukup waktu untuk reaksi yang efektif. Aiyu, aiyu, 3 batu jatuh. Di tempat, tepat mengenai bahu kanan Xiao Wu, kaki kiri bawah dan kaki kanan bawah. Meskipun Tang San tidak memasukkan keterampilan surga misterius ke dalam kerikil, ketika dipukul langsung, Xiao Wu masih merasakan ledakan rasa sakit yang luar biasa. Bagus, kamu berani menggunakan batu untuk memukulku. Xiao Wu tentu tidak tahu, bahwa ini adalah milik Tang San sejak tiba di dunia ini, pertama kali benar-benar menghadapi lawan menggunakan senjata tersembunyi. Apa yang dia gunakan adalah di surga misterius mendalam rekam senjata tersembunyi teknik pemisahan 100 menelan penerbangan perpisahan. Terlihat sederhana, namun di dalamnya terkandung trik-trik licik yang sangat luar biasa. Di antara teknik pemisahan 100 senjata tersembunyi, karena pembatasan keterampilan surga misterius, sampai sekarang Tang San hanya dengan upaya dapat menggunakan 2 atau 3 jenis. Itu saja, penerbangan perpisahan Swallows ini adalah satu-satunya di antara mereka yang sangat ahli. Mengizinkan Anda melempar saya, tetapi tidak membiarkan saya menggunakan kerikil. Kali ini Anda yang rugi. Tidak dihitung, tidak dihitung, datang lagi. Xiao Wu sangat percaya, dia hanya perlu bersiap, Tang San tidak bisa mencapai sasaran lagi. Xiao Wu, kamu masih mau? Kalau begitu ayo, melanjutkan pertukaran pointer, dan juga berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Adapun hasil, ketika Tang San pada awal hari kedua meninggalkan Akademi Master Roh Utama Nuoding dengan Grandmaster, di bibirnya dia masih berbicara tentang betapa menyenangkannya menyerang target yang bergerak. Dan pada malam yang sama, tidak ada cerita yang terjadi dengan 2 orang yang berbagi tempat tidur, lagi pula, mereka terlalu lelah untuk bertukar petunjuk. Dini hari, ketika sebagian besar guru dan siswa Akademi Nuoding masih tidur nyenyak, satu tinggi dan satu pendek, 2 orang sudah pergi melalui gerbang Akademi besar. Guru, kemana kita akan pergi untuk menemukan binatang roh? Orang-orang ini berangkat dari Akademi, hanya Grandmaster dan Tang San. Kita akan pergi 400 li timur laut kota Nuoding ke hutan berburu roh. Di sanalah kekaisaran menahan binatang buas. Pasti bisa menemukan sesuatu yang cocok untukmu. Grandmaster hari ini mengenakan pakaian yang keras, sepertinya itu agak meningkatkan semangat kepahlawanannya, hanya wajah kaku itu yang seperti sebelumnya memberi orang semacam perasaan sumbang. Tawanan. Binatang buas juga bisa ditawan. Guru, Anda bisa menjelaskan pengetahuan binatang buas kepada saya, kan? Grandmaster mengangguk, dan berkata, binatang roh tingkat tinggi secara alami tidak dapat ditangkap, tetapi binatang tingkat rendah bisa. Binatang buas adalah jenis binatang yang memiliki kekuatan roh. Semakin lama mereka ada, semakin kuat mereka. Oleh karena itu, dari titik ini berdasarkan jumlah tahun, kami membaginya menjadi 5 tingkat. Binatang roh 10 tahun, binatang roh 100 tahun, binatang roh 1000 tahun, binatang roh 10.000 tahun, dan binatang roh 100.000 tahun. Maknanya persis seperti namanya, binatang roh yang berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, adalah binatang roh 10 tahun, dan seterusnya. Cincin roh dibedakan dengan cara yang sama seperti binatang roh. Cincin roh dari berbagai usia sangat mudah dikenali, itu bisa dilihat dari warnanya. Dari jumlah tersebut, cincin roh binatang 10 tahun berwarna putih, cincin binatang 100 tahun berwarna kuning, cincin roh binatang buas berumur 1000 tahun berwarna ungu, binatang roh 10.000 tahun berwarna hitam, dan roh binatang buas berumur 100.000 tahun berwarna hitam, berwarna merah.
Mereka yang secara teratur ditangkap oleh negara, memasok master roh dengan binatang roh untuk berburu dan membunuh, sebagian besar adalah 10 tahun dan 100 tahun, beberapa ribu tahun binatang roh muncul.